بارك الله في علمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua bisa mengikuti pembelajaran meskipun berupa daring atau dalam jaringan. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menyampaikan kompetensi dasar yang terakhir dari bab di semester genap yang paling akhir, yaitu tentang cahaya dan alat optik. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan hukum pemantulan cahaya, kemudian mampu menjelaskan hukum pembiasan cahaya. Yang ketiga, mendeskripsikan proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kemudian yang terakhir, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan pada lensa cekung dan lensa cembung. Langsung kita kategorikan pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang pengertian cahaya. Yang kedua, nanti tentang pemantulan cahaya. Dan yang ketiga, tentang pembiasan cahaya. Kalian masih ingat pada bab sebelumnya tentang getaran dan gelombang? Berdasarkan ada tidaknya medium dalam perambatannya, gelombang ada yang berupa gelombang mekanik dan ada yang berupa gelombang elektromagnetik. Kalian masih ingat salah satu contohnya? Gelombang elektromagnetik contohnya adalah cahaya. Dia bisa merambat tanpa melalui medium atau zat perantara. Cahaya juga memiliki sifat-sifat antara lain. 1. Dapat dipantulkan atau refleksi. 2. Dapat dibiaskan atau refraksi. 3. Dapat mengalami pelenturan atau difraksi. 4. Dapat dijumlahkan atau dipadukan. Atau bisa juga disebut interferensi. Yang kelima, dapat diuraikan atau dispersi. 6. Dapat diserap arah getarnya atau polarisasi. Dan yang terakhir, cahaya bersifat sebagai gelombang dan partikel. Oke, Bu Guru lanjutkan. Cahaya, masih mengenai cahaya. Setiap benda yang memancarkan cahaya itu dinamakan dengan sumber cahaya. Seperti bintang, matahari, lampu, dan sebagainya, ya. Kemudian benda yang tidak bisa memancarkan cahaya dinamakan benda gelap. Benda gelap sendiri nanti digolongkan menjadi 2. Ada yang bisa ditembus cahaya dan ada yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Cahaya bisa merambat membentuk sebuah garis lurus. Jika seberkas cahaya datang menemui sebuah rintangan,
maka akan terbentuk bayangan. Tuh ya. Kemudian, berdasarkan pekat tidaknya suatu bayangan, bayangan benda pada benda gelap dibedakan menjadi dua, yaitu bayangan umbra, ini bayangan yang benar-benar gelap, atau tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Sedangkan bayangan penumbra, itu bayangan yang tidak terlalu gelap, atau masih mendapatkan cahaya. Itu tadi materi kita yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat cahaya dan pengertian cahaya. Kemudian materi yang kedua tentang pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya ada dua macam, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur ini terjadi pada permukaan benda yang tidak rata. Contohnya dinding atau tembok, kemudian kayu, tanah, dan sebagainya. Jadi jika ada cahaya mengenai benda-benda tersebut yang Bu Guru sebutkan, maka terjadi pemantulan baur. Pemantulan baur ini punya keuntungan tersendiri atau punya sifat tersendiri. Yang pertama, tempat yang tidak terkena cahaya secara langsung masih terlihat terang. Yang kedua, berkas cahaya pantulannya tidak menyilaukan mata. Itulah keuntungan dari pemantulan baur. Kemudian pemantulan yang kedua, yaitu pemantulan teratur. Hal ini terjadi jika ada cahaya mengenai permukaan benda yang rata atau datar. Contohnya pada kaca atau cermin. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menerangkan tentang pemantulan cahaya pada cermin. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Untuk yang pertama, nanti cermin datar. Ya. Tapi sebelumnya, coba kita pahami dulu hukum pemantulan cahaya. Jika ada sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, sesuai gambar di sini, ya. Jadi pemantulan cahaya di sini hukumnya ya. Gambarnya bisa kalian perhatikan. Jika ada sinar datang itu sinar yang menuju ke bidang. Kemudian sinar pantul, ini sinar yang keluar dari bidang. Kalian perhatikan arah sinarnya, ya. Ini terletak pada satu bidang datar. Di sini contohnya adalah cermin. Kemudian hukum pemantulan yang kedua, sudut datang yang terbentuk sama dengan sudut pantul. Sudut datang ini sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Jadi garis normal ini garis yang berada di tengah-tengah, dia tegak lurus dengan bidang datar. Sedangkan sudut pantul, sudut yang terbentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Paham ya kalian tentang hukum pemantulan? Dan pemantulan cahaya ini nanti digunakan pada cermin datar. Pada kehidupan sehari-hari, kalau kita bercermin, kalian pasti bisa melihat bayangan kalian di belakang cermin. Coba kalau kalian mengangkat tangan kanan, apa yang terjadi dengan bayangan pada cermin? Seolah-olah kita melihat tangan kiri pada cermin itu. Nah, itu salah satu sifat bayangan pada cermin datar. Nah, di sini Bu Guru akan paparkan lebih jauh tentang bayangan pada cermin datar. Ya, tadi yang pertama sudah Bu Guru terangkan, itu berkebalikan sisi ya. Jadi kalau kita mengangkat tangan kanan ke atas, maka di cermin akan kelihatan tangan kiri.
Ukuran benda sama besar. Kemudian tegak, tadi berkebalikan sisi. Kemudian jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan yang kelima bersifat maya. Nah, itu coba kalian perhatikan. Sifat dari bayangan cermin datar. Diingat-ingat ya. Bila perlu kalian catat di buku catatan. Apa itu bayangan maya? Di sini Bu Guru perkenalkan terlebih dahulu. Jadi bayangan maya ini bayangan yang tidak bisa ditangkap layar. Atau cirinya bisa kita lihat langsung pada cermin itu. Jadi kalau kita bisa melihat bayangan pada cermin itu berarti sifatnya maya. Tapi kalau kita bercermin kok tidak ada bayangannya, berarti bayangan di cermin itu adalah bayangan nyata. Dua kata kunci itu harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum nanti kita membahas tentang pemantulan cermin berikutnya, yaitu tentang cermin cekung dan cermin cembung. Paham nggih anak-anak? Ya, baiklah akan kita lanjutkan. Di sini pembentukan bayangan yang kedua, yaitu pada cermin cekung. Ada 3 sinar istimewa untuk membentuk atau melukis bayangan pada cermin cekung. Ya, cermin cekung, ini cermin yang permukaannya berbentuk cekung. Atau kalau kita lihat bagian dalam bola atau bagian dalam sendok. Nah, itu bisa kita lihat sebagai cermin cekung gitu ya. Jadi di sini bagian-bagiannya yang di depan cermin ini adalah titik fokus. Kemudian di belakangnya adalah titik M, titik pusat kelengkungan cermin. F di sini adalah fokus atau titik api. Kalau kita mau melukis bayangan pada cermin cekung, minimal ada 2 sinar istimewa yang kita gunakan. Apa itu sinar istimewa pada cermin cekung? Ya, kita pelajari satu-satu dulu. Yang pertama, coba kalian pahami. Di sini sinar datang pada yang A, poin A. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ya, di sini sinar datang itu yang mana? Sinar yang arahnya menuju ke cermin. Sedangkan sinar pantul ini sinar yang arahnya keluar dari cermin. Kemudian yang B, sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, ini akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi dia berkebalikan dengan sifat yang A tadi, ya, dengan sinar istimewa yang A tadi. Kebalikannya, jalannya sinarnya begitu ya. Jadi kalian perhatikan jalannya sinar. Kemudian yang sinar istimewa ketiga, kalau ada sinar datang melalui pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan kembali melalui titik atau pusat kelengkungan cermin itu juga. Ya, jadi garisnya sama. Untuk sinar istimewa yang ketiga. Nah, di sini perhatikan coba pada cermin cekung, bayangan yang terbentuk, ini salah satu contoh saja. Kalian bisa lihat nanti di tayangan slide berikutnya untuk bayangan-bayangan pada cermin cekung. Di sini Bu Guru ambil satu contoh. Kalau ada benda di sini diletakkan di ruang ketiga, maka akan terbentuk bayangan di ruang 2 yang sifatnya nyata, terbalik, diperkecil, dan terletak di antara S atau titik fokus dan M atau pusat kelengkungan cermin. Ya, jadi kalau Bu Guru tadi belum menerangkan bagian-bagian cermin, ada yang kurang, di sini Bu Guru jelaskan ya. Bagian-bagian atau ruangan pada cermin cekung di sini, antara titik O dan F ini disebut ruang 1. Antara titik F dan M disebut ruang 2. Kemudian antara M sampai tak terhingga
disebut ruang 3. Nah, pada gambar ini berarti benda berada di ruang 3. Bayangan ada di ruang 2. Kalau dia diperkecil, berarti sifatnya diperkecil. Kalau dia terbalik, ya berarti sifatnya terbalik. Paham ya anak-anak ya? Bisa kita lanjutkan pada bayangan yang kedua. Nanti kamu bisa pelajari sendiri ya. Contoh-contohnya seperti tadi, tetap menggunakan sinar istimewa. Jadi, kalau ini benda berada di ruang 3. Sifat bayangan yang terbentuk bisa. Nah, di sini kamu lihat nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian kalau bayangan di ruang tepat di titik fokus, maka bayangannya maya tak terhingga. Ya, sangat besar bayangannya. Diperbesar tak terhingga. Ya. Pada cermin cekung, nah di sini berlaku rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F itu setengah dari R. R adalah kelengkungan cermin. Ya, jadi nanti kalian bisa berlatih soal di akhir tayangan ini. Ya, di sini Bu Guru jelaskan dulu untuk simbol-simbol rumusnya. Kemudian perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan ini bisa kita cari dengan rumus S aksen per S atau H aksen per H. H aksen itu apa? H aksen adalah tinggi bayangan. Kalau H itu adalah tinggi benda. S aksen tinggi bayangan. Jarak bayangan, maaf, kalau S adalah jarak benda. Itu ya, bisa mengikuti ya. Kemudian, pada cermin yang ketiga sekarang, pemantulan pada cermin cembung. Pada cermin cembung, ya, di sini, juga cara pembentukan bayangannya menggunakan 3 sinar istimewa. Ya, kalian bisa baca sendiri jalannya sinar, sudah Bu Guru tuliskan di sini. Tinggal kalian pahami gambarnya, cocokkan dengan gambarnya. Ya. Nanti untuk menggambar bayangan cukup menggunakan 2 sinar istimewa saja, itu sudah cukup. Ya, jadi di sini sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Itu bedanya. Pada cermin cembung itu sinar pantulnya dia ada kata seolah-olah. Mengapa? Karena cermin cembung di sini titik fokusnya bersifat maya. Makanya cermin cembung ini dinamakan cermin negatif atau jarak fokusnya bernilai negatif karena dia di belakang cermin. Cermin cembung itu permukaan bola bagian luar. Jadi dia benda berada di depan cermin di sini, sedangkan titik fokusnya dan pusat kelengkungannya ada di belakang cermin. Itu bedanya dengan cermin cekung. Kalau pada cermin cekung tadi, fokus sama pusat kelengkungan ada di depan cermin, tapi pada cermin cembung fokus dan kelengkungannya ada di belakang cermin. Begitu ya. Sehingga pada cermin cembung fokusnya bernilai negatif. Dan sinar istimewanya nanti dia dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Gitu ya. Jadi kalau ada kata seolah-olah itu berarti sinar istimewa pada cermin cembung. Ya, ini tadi yang Bu Guru terangkan pada perbedaan fokus pada cermin cekung yang bernilai positif dengan fokus pada cermin cembung yang bernilai negatif. Kemudian yang ketiga, materi yang ketiga, pembiasan cahaya. Pembiasan itu apa? Pembiasan adalah perubahan arah sinar atau pembelokan arah sinar. Gampangnya begini, kalau kalian melihat sendok yang ada dimasukkan ke dalam gelas berisi air,
Kalau kita lihat dari samping, maka seolah-olah sendok itu akan patah. Kenapa bisa patah? Karena terjadi pembiasan cahaya dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Jadi kalau cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, maka cahaya akan dibelokkan atau dibiaskan. Nah, di sini pada penggunaan kaca plan paralel. Hukum pembiasan, nanti bisa kalian baca sendiri seperti tadi hukum pada pemantulan, kurang lebihnya. Cuman di situ kata dipantulkan diganti dibiaskan. Nah, di sini indeks bias, ini angka atau perbandingan antara laju cahaya dari medium yang berbeda kerapatannya ya. Rumusnya N sama dengan C per F. N itu indeks bias mutlak, sedangkan C laju cahaya atau kecepatan cahaya, dan V adalah laju cahaya dalam medium. Nah, di sini tabel pada indeks bias beberapa medium. Nah, untuk pembiasan pada lensa, nanti ada dua macam, lensa cekung dan lensa cembung. Pada lensa cekung, apa bedanya lensa dengan cermin? Lensa itu apa? Benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung dan berbentuk cembung. Nah, anak-anak nanti bisa belajar sendiri untuk lensa cekung, dipahami dari tayangan slide yang sudah Bu Guru berikan. Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa memberikan pertanyaan untuk alamatnya nanti bisa di kolom komentar atau lewat WA, nomor WA yang sudah Bu Guru berikan, bisa kalian diskusi nanti dengan Bu Guru apa-apa yang belum dipahami pada penjelasan kali ini. Nah, karena keterbatasan waktu, Bu Guru tidak bisa menerangkan sampai tentang lensa, tapi di tayangan slide ini minta tolong nanti dipelajari, dipahami sendiri. Kemudian di sini ada rangkuman yang bisa membantu kalian dalam memahami materi ini, dan ada contoh soal untuk penerapan rumus-rumus pada cermin, kemudian latihan-latihan soal. Untuk latihan soal, coba kalian kerjakan di buku tugas masing-masing, kemudian nanti ya hasilnya kalau kalian masih belum paham, bisa kalian berdiskusi dengan temannya lewat WA bisa, atau tanya langsung pada Bu Guru juga bisa, atau di kolom komentar pada link tautan yang pembelajaran kali ini. Gitu ya anak-anak. Mungkin karena keterbatasan waktu, Bu Guru mohon maaf tidak bisa menyampaikan sampai semuanya, dan harapan Bu Guru semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Diharapkan nanti untuk PAT-nya atau pas tes kalian bisa mengerjakan soal itu dengan baik. Sekian apa yang bisa Bu Guru sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله في عمرنا